Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mitasari dari kelas TRPL 3A. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem operasi. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi. Pengertian sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Sejarah sistem operasi. Sistem operasi ada 4 generasi. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Sedangkan yang generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Berikutnya ke generasi ketiga itu pada tahun 1965 sampai 1960, dan yang terakhir generasi yang keempat pada tahun 1980-an sampai pasca 1980-an. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi adalah mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga influence antara pengguna komputer dan hardware komputer. Contohnya itu ada Microsoft, ada Linux, ada Android, ada Macintosh, dan lain-lain. Fungsi sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware dan software, wadah program atau aplikasi, menyajikan tampilan, mengkoordinasi kerja perangkat komputer, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Komponen sistem operasi itu ada 8. Yang pertama ada manajemen proses. Manajemen proses merupakan keadaan pada saat suatu program tengah dieksekusi. Dan yang kedua ada manajemen memori utama. Manajemen memori utama atau memori, yaitu suatu array yang besar dari bit dan ukurannya dapat mencapai ratusan atau ribuan dan juga jutaan. Dan yang ketiga ada manajemen secondary stock. Secondary stock memiliki sifat yang permanen dan juga dapat menampung banyaknya data. Manajemen sistem I atau O, device manager, membaca, membuka, menulis maupun menutup. Komponen pada sistem I atau O ada spoiling, ada buffer, menyediakan suatu drive yang bisa melakukan operasi yang rinci untuk suatu hardware I atau O tertentu. Yang kelima, ada manajemen berkas. Berkas juga bisa mempunyai suatu struktur yang memiliki sifat hierarkis. Dan yang keenam, ada sistem proteksi. Dapat menentukan kontrol yang akan dilakukan, dapat menyediakan sarana penegasan pelaksanaan, dan dapat membedakan antara pengguna yang telah diberikan izin dan juga yang belum. Yang ketujuh, ada jaringan. Mempercepat komputasi, peningkatan ketersediaan data, dan peningkatan kemampuan. Dan yang terakhir ada Command Interpreter System. Suatu sistem operasi akan menunggu instruksi dan command drive atau pengguna. Arsitektur sistem operasi. Program aplikasi. Application program merupakan perangkat lunak atau aplikasi yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh user, dan setiap aplikasi memiliki kegunaan dan tempat pemasangan yang berbeda-beda. Yang kedua ada utilities. Utilities merupakan sebuah perangkat lunak komputer yang didesain khusus untuk meningkatkan kinerja komputer, membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengolahan sebuah sistem komputer. Contohnya, aplikasi utilities adalah Turn Up Utilities, Share It, dan Antivirus. Dan selanjutnya ada operating system, merupakan sebuah perangkat lunak komputer yang dibuat khusus untuk jembatan atau penghubung antara software, hardware, dan brainware. Dan yang terakhir ada hardware, adalah sebuah bagian fisik yang terdapat pada komputer yang digunakan untuk meningkatkan kinerja komputer. Selanjutnya adalah konsep hardware dan software. Yang pertama saya akan jelaskan tentang hardware. Hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Dan yang kedua itu ada software. Software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital,
termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem operasi yang tidak berwujud. Dan ada juga brainword. Brainword di sini merujuk kepada orang-orang yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer. Hardware itu ada untuk menginput, proses, dan ada outputnya. Di sini saya akan memberitahukan apa saja macam-macam dari hardware. Yang pertama itu ada CPU, Central Processing Unit. Yang kedua ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada printer, ada CD-ROM, ada compact disk atau CD, ada floppy disk, ada hard disk, scanner, dan lain-lain. Apa aja sih komponen di dalam casing PC? Jadi, komponennya itu ada motherboard, papan utama, ada prosesor, ada random access memory atau RAM, ada video graph array atau VGA, ada hard disk drive, ada atau HDD, ada optical disk drive, ada power supply unit, dan lain-lain. Optimalisasi hardware itu ada upgrade hardware, ada menambah memori, menambah speed hard disk, overclock atau unique clock prosesor, ada periksa dan perbaiki kondisi hardware, dan bersihkan kotoran yang menempel pada hardware. Jenis software. Software dibagi menjadi dua, yaitu software system dan software aplikasi. Di sini saya akan menyebutkan apa aja yang ada dalam software system. Yang pertama itu ada sistem operasi, yang kedua ada utility, dan yang terakhir ada bahasa pemrograman. Sedangkan software aplikasi itu ada pengolahan kata, pengolahan angka, pengolahan data, multimedia, komunikasi dan internet, pendidikan dan game, perancangan gambar, dan antivirus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep proses pada sistem operasi. Proses pada sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi, merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber-sumber data yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses tidak hanya sekedar suatu kode program, text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara, parameter fungsi atau metode, return address dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Prosesnya adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalamnya. Sistem operasi mengeksekusi program dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi jobs dan time shared system yang mengatur mengeksekusikan program, pengguna atau user atau test. Sistem operasi Unix mempunyai sistem call forward yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call forward ini akan dibagi menjadi dua proses, induk dan proses turunan yang identik. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut dengan menggunakan sistem call text. Proses dapat mengembalikan data keluaran kepada proses induknya melalui sistem call wait. Dalam sebuah proses terdapat beberapa status yang ada di dalamnya. Yang pertama ada running, status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses yang dieksekusi. Ada waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu sebuah event seperti proses M atau K. Ada ready, sistem yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Ada new, yaitu status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat, dan terminated, status yang dimiliki pada saat proses yang telah selesai dieksekusi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep thread. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread.id, program counter, register set, dan stack. Thread juga sering disebut likewise process.
Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Contohnya, sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread lainnya berfungsi sebagai penerima data dari network. Thread dibagi menjadi dua, ada single thread dan multi-thread. Banyaknya perangkat lunak yang berjalan pada PC modern dirancang secara multi-threading. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu-satunya waktu. Keuntungan thread itu ada 4. Yang pertama ada responsif. Responsif ini membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi-threading, dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang. Karena itu dapat meningkatkan respons kepada pengguna. Contoh, dalam web browser yang multi-threading, sebuah thread dapat melakukan atau melayani permintaan pengguna sementara thread lain berusaha menampilkan image. Terus yang kedua ada berbagai sumber daya. Thread berbagai memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Dan yang ketiga itu ada ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasi memori dan sumber daya. Dan yang 4 terakhir utilasi, arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkatkan pada arsitektur multiprosesor. Multithreading, thread pengguna. Thread pengguna itu thread yang pengaturannya dilakukan oleh pustaka pada tingkat pengguna. Dan ada juga thread kernel, thread yang didukung langsung oleh kernel. Ada model multithreading, ada many-to-one model, ada one-to-one model, ada many-to-many model. Ada dua cara dalam mengimplementasikan pustaka thread. Yang pertama, ada menyediakan API dalam level pengguna tanpa didukung dari kernel, sehingga pemanggilannya fungsi tidak melalui sistem call. Jadi, jika kita memanggil fungsi yang sudah ada di pustaka, maka akan menghasilkan pemanggilan fungsi call yang sifatnya lokal dan bukan sistem call. Dan yang kedua itu ada menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pemanggilannya, fungsi call akan melibatkan sistem call kernel. Ada 3 pustaka yang sering digunakan saat ini. Yang pertama ada POSIX features, yaitu dapat dengan cara user level dan kernel level. Yang kedua ada Java, mengimplementasikan Java API thread dapat diimplementasikan oleh Pthread atau Win32. Dan yang terakhir itu ada Win32. Win32 ini adalah kernel level. Materi yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Mudahnya, ada proses yang membutuhkan suatu resource, tetapi resource tersebut sedang dipakai oleh proses lain. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation, kelaparan. Namun, starvation juga bisa terjadi tanpa di deadlock. Syarat terjadinya deadlock, yang pertama itu ada mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya.
dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga daya tadi dilepaskan. Dan kedua itu ada hold, halt, dan wait. Terdapat suatu proses yang menahan resource, padahal resource tersebut telah dialokasikan oleh proses yang lain. Dan yang ketiga itu ada not propagation. Itu ada resource yang telah dialokasikan untuk sebuah proses, tidak dapat didahului oleh proses lain. Dan yang keempat itu ada circle wide. Beberapa proses untuk membentuk urutan rantai tersebut sirkular, di mana masing-masing proses menunggu proses sebelumnya untuk selesai. Ada beberapa jalan untuk kembali dari deadlock. Yang pertama ada lewat preemption, yang kedua ada lewat melacak kembali, dan yang ketiga itu ada lewat mematikan proses yang menyebabkan deadlock. Ada kriteria pemilihan proses yang akan disingkirkan. Yang pertama, ada yang paling jarang memakai prosesor. Yang kedua, ada paling sedikit hasil programnya. Yang ketiga, yang paling banyak memakai sumber daya sampai saat ini. Yang keempat, yang alokasi sumber daya totalnya atau maksimum sumber daya yang dibutuhkan paling sedikit. Dan yang terakhir itu yang memiliki prioritas terkecil. Dan materi yang terakhir yang saya akan jelaskan itu adalah manajemen memori. Manajemen memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyaknya proses pada suatu memori. Manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengolahan pengguna memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Hierarki memori itu ada register, chip, prosesor, ada cache memory, ada primary memory, dan secondary memory. Secara umum, semakin ke bawah tingkatan pada hierarki memori, maka akan mengalami penurunan access time. Kapasitas penyimpanannya semakin besar, penurunan jarak dengan prosesor, dan penurunan harga tiap bitnya. Itu pengertian register. Contohnya, register untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. Kapasitas memori register sangatlah terbatas. Agar ukuran cache prosesor tetap kecil, diperlukan memori utama. Cache memory berguna untuk mengatasi perbedaan kecepatan. Digunakan teknik cache untuk memori utama dengan menggunakan cache memory. Umumnya berada pada proses kapasitasnya jauh lebih kecil dari memori utama. Kecepatan transfer tidak mengikuti blok prosesor. Cache berguna untuk mempercepat loading dari sebuah aktivitas, di mana ia akan mengambil data yang telah disimpan sebelumnya. Primary memory pada umumnya dapat diakses secara random. Contohnya RAM, Random Access Memory, di mana hanya bersifat sebagai data penyimpanan sementara. Dan yang terakhir ada secondary memory, yaitu memori sekunder umumnya berupa hard disk dan bersifat non-volatile. Artinya, memori tersebut dapat menyimpan data secara permanen. Kecepatan transfernya jauh lebih lambat dari memori utama dan berguna untuk mengatasi kekurangan tempat pada memori utama. Jadi itu adalah materi yang saya pelajari pada mata kuliah sistem operasi. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa paham dengan apa yang telah saya jelaskan tadi. Dan mohon maaf jika ada kata yang salah atau penyebutan yang salah. Semoga bermanfaat. Saya Indra Armitasari mengucapkan terima kasih banyak buat yang telah menonton video ini. Salam sehat dari saya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.